Kembali di Kompas Siang Saudara, DPR hari ini melakukan sidak pasokan gas 3 kg di Palmerah, Jakarta Barat. Dalam sidak, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebutkan jumlah pasokan gas cukup. Hasil sidak hari ini diketahui pasokan LPG 3 kg di tingkat pengecer atau subpangkalan sudah mencukupi dan tidak terjadi gangguan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menekankan pentingnya standarisasi harga hingga syarat KTP untuk mendapatkan gas 3 kg. Ya, yang pertama ini kan kebetulan sekali lewat nih kan dari DPR. Kemudian yang kedua, memang kita mau ngecek apakah kemudian sudah lancar atau belum. Karena tempat yang sama kemarin ini kan menumpuk antrian dari masyarakat. Nah kan ngeceknya gampang, di tempat yang kemarin ada penumpukan, sekarang apakah ada penumpukan atau enggak. Dan tadi kita lihat teman-teman media melihat sendiri bahwa di tempat yang sama ini alhamdulillah sudah tidak ada penumpukan, dan tadi kita dengar sendiri dari pemilik pangkalan maupun subpangkalan bahwa sudah dari kemarin ini lancar semua, baik dari pangkalan ke subpangkalan maupun langsung ke masyarakat, itu jualannya lancar, baik supply maupun jualannya. Demikian. Harganya Pak? Harganya tadi kalau kita cek itu pangkalan menjual ke subpangkalan 16.000, kemudian subpangkalan menjual ke masyarakat 19.000. Mudah-mudahan bisa begini terus. Pak, tadi saya mau cek ke Kedoya, Pak. Akan naik lagi gas ini. Apa betul itu? Jadi gini Mas, HET-nya itu kan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi itu yang perlu diketahui, setiap kota, kabupaten maupun provinsi ada yang berbeda-beda tergantung HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan akan membentuk badan khusus untuk dilakukan penataan pengawasan pengelolaan penyaluran LPG. Tujuannya agar masyarakat memperoleh harga yang terjangkau sesuai dengan ketentuan pemerintah. Saat melakukan sidak pangkalan gas 3 kg di Pekanbaru Riau, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan akan membentuk badan khusus demi melakukan pengawasan dalam pengelolaan penyaluran LPG 3 kg. Tujuannya agar gas 3 kg bisa tepat sasaran dan dinikmati masyarakat yang membutuhkan. Dari Kementerian SDM yang memberikan tugas kepada Pertamina Patraniaga, ini sekarang lagi berkoordinasi. Saya akan membentuk badan khusus ya untuk melakukan penataan. Kayak di minyak itu kan ada namanya BPH Migas untuk mengecek sampai dengan tuntas daripada minyak subsidi. Ini saya lagi memikirkan untuk membentuk badan khusus pengawasan pengelolaan penyaluran LPG supaya rakyat betul-betul dapat harganya yang pas, terjangkau sesuai dengan pemerintah. Gas 3 kg di Karawang, Jawa Barat masih kosong di warung dan pangkalan. Padahal pihak agen telah mengirim dengan jumlah yang sama tanpa ada pengurangan. Sejumlah warga harus kecewa karena sudah berkeliling ke sejumlah pangkalan gas, namun tetap tidak mendapatkan gas 3 kg. Penjualan di warung atau pengecer juga belum kembali normal. Sementara lokasi pangkalan gas kebanyakan lokasinya jauh dari perumahan warga. Jadi nggak dapat ini Pak ya? Nggak dapat coba. Ya, Bapak dari mana? Jauh dari tadi? Masih dekat sini. Nah, sejak kapan mulai susah kayak gini Pak? Ya sejak kemarin. Kemarin itu? Hari, 4 harian, 3 harian lah. Di warung belum ada? Di warung. Di warung-warung belum ada. Kan pemerintah kemarin udah mengumumkan udah boleh lagi, tapi belum ada. Belum. Oh, belum ada. Baik, sekarang gimana? Nggak dapat, kecewa banget Pak ya? Ya jelas. Lalu bagaimana kondisi pasokan gas 3 kg? Apakah ada antrian terutama di wilayah warung ataupun pengecer? Kita akan melihat pantauan kondisi di Karawang, Jawa Barat dan Semarang, Jawa Tengah. Sudah ada jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat dan Gesi Lutfia di Semarang, Jawa Tengah. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat. Adi, untuk saat ini bagaimana tadi terkait dengan antrean warga dan juga keluhan bahwa gas 3 kg saat ini masih kosong. Lalu seperti apa pantauan Anda di lapangan? Yudo dan juga saudara, pantauan kami sejak kemarin hingga saat ini, sejumlah pangkalan maupun warung-warung yang biasa mengecer gas ukuran 3 kg belum tersedia, dan mayoritas atau rata-rata berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari pemilik pangkalan, mereka
langsung melayani para pembeli, sehingga yang biasanya mereka sebar ke sejumlah warung habis saat itu juga, dan untuk bisa mengatur agar kemudian tidak terjadi penumpukan atau berdesakan dan berebutan, pihak dari pangkalan gas ini coba mengatur para pembeli dengan membuat kupon antrian terhadap warga yang akan membeli gas. Dan kupon antrian ini dibuka sejak pukul 5.00 dan saat itu juga langsung habis oleh warga yang ingin mendapatkan gas 3 kg hanya 1 tabung. Juno dan juga saudara, ada sedikit perbedaan supply yang dilakukan oleh pihak agen. Berdasarkan keterangan yang kami terima, biasanya agen mengirimkan suplai gasnya terhadap pangkalan-pangkalan ini sekitar pukul 13.00. Namun sejak adanya aturan baru, mereka baru mengirimkan atau sampai ke pangkalan ini sekitar pukul 16, sehingga ini yang menyebabkan antrian atau banyaknya warga yang menunggu di pangkalan, sehingga saat truk gas mengirimkan barangnya atau gasnya ke lokasi langsung diserbu oleh warga dan habis saat itu juga. Terkait masih kosongnya gas-gas yang di warung-warung atau tingkat pengecer, berdasarkan pantauan dan analisa kami bahwa biasanya pihak pangkalan atau pihak pengecer ini datang langsung atau diantarkan langsung ke warung-warung. Namun kondisinya berbeda dengan saat ini, terutama saat aturan hanya pangkalan yang boleh menjual gas ke para pengguna. Ini menyebabkan seluruh warga yang biasa beli di warung harus datang ke pangkalan secara bersama-sama, sehingga stok gas yang diterima oleh pangkalan langsung habis seketika. Selain itu, berdasarkan pantauan di beberapa pangkalan, saat kondisi saat ini atau pagi jelang siang, kondisi pangkalan rata-rata tutup karena tidak ada supply tentunya, dan mereka baru akan kembali beraktivitas jual beli saat gas yang disuplai dari agen datang, dan saat itu juga biasanya habis dibeli oleh warga dan masyarakat lainnya. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV Adi Wahadi dari Karawang, Jawa Barat. Lalu dari Karawang kita akan menuju ke Semarang, Jawa Tengah. Sudah ada Jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juru kamera Prahayuda Febrianto terkait dengan pantauan kondisi pasokan gas 3 kg. Gesi, untuk saat ini bagaimana kondisi di kawasan kota Semarang dan juga apakah warga hingga saat ini masih sulit untuk mendapatkan gas 3 kg? Ya, Juno dan juga saudara, memang untuk saat ini di kota Semarang pada 1 pekan terakhir ini masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan LPG 3 kg atau LPG melon, khususnya di pengecer maupun di pangkalan resmi. Masyarakat mengeluh bahwa sepekan terakhir ini mereka harus mengantri dan juga harus memesan terlebih dahulu untuk mendapatkan LPG 3 kg ini. Saat ini saya sudah berada di salah satu pangkalan resmi di Pekundian Kota Semarang, di mana pengelola pangkalan ini menyampaikan bahwa biasanya di pangkalan ini akan mendapatkan pasokan atau kuota sejumlah 40 LPG 3 kg per datangnya. Dan biasanya sekali datang ke 40 LPG tersebut bisa dihabiskan dalam waktu 3 hingga 4 hari. Namun di masa akhir-akhir ini, dalam 1 hari datang, masyarakat sudah tidak bisa mendapatkan lagi LPG 3 kg ini. Tidak sedikit juga masyarakat yang berlalu lalang mencari dan juga menanyakan LPG 3 kg ini baik di pengecer maupun di pangkalan resmi, namun mereka harus pulang dengan tangan kosong. Di sisi lain, pihak dari PT Pertamina, area manajer dari PT Pertamina Patraniaga Jawa Tengah DIY, Taufik Kurniawan, juga menyampaikan bahwa pada wawancara dengan media, pihaknya sudah menambah kuota atau pasokan LPG 3 kg sejumlah 900.000 di kawasan daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Namun pada realitanya saat ini di kota Semarang khususnya, masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan LPG. Sesaat lagi saudara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah berencana menyesuaikan iuran BPJS Kesehatan tahun depan.